Kita telah berkumpul di sini sebagai keluarga Allah di hadapan Allah Bapa kita untuk menaikkan pujian dan syukur kepadanya, mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, membawa ke hadapan-Nya pergumulan-pergumulan dunia ini, memohon pengampunan-Nya atas dosa-dosa kita, dan memohon kasih karunia-Nya, sehingga melalui putranya Yesus Kristus kita mampu mempersembahkan diri kita untuk pelayanan-Nya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa. Bersama Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami. Demi putra-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami, ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan, dan karuniakanlah kami, agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru, bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Allah yang Maha Kuasa yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani kita, mengampuni dan melepaskan kita dari semua dosa kita, meneguhkan dan menguatkan kita dalam segala kebaikan, dan memelihara kita dalam kehidupan kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin.
Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan karena pada saat ini Engkau masih melindungi kami Tuhan. Dan kami juga bersyukur karena Engkau telah mati untuk hidup kami Tuhan. Dan kami yakin dan percaya bahwa Engkau juga telah bangkit Tuhan. Oleh karena itu kami bersuka cita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya harap baik. Walaupun kita di rumah, kita harus tetap bersuka cita dan memuji Tuhan. Mari kita angkat pujian Allah Bangkit. Pembacaan yang pertama terambil dari Yeremia 31 ayat 1 sampai 6. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, Aku akan menjadi Allah segala kaum umat Israel dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan, Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, Ayo, marilah kita naik ke Sion, kepada Tuhan Allah kita. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan kedua terambil dari Kolose pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kemanapun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Hanya Kau Tuhan di hidupku.
Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, ya Tuhan kami, terangilah hati kami agar kami dapat memahami akan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang biasanya disebut Paskah. Berbicara tentang kebangkitan Yesus, ini merupakan satu titik krusial dalam iman Kristen. Sebab apa saya katakan demikian? Sebab bagi kebanyakan orang yang berpikir logis, kebangkitan Yesus itu tidak mungkin. Kalau memang dia bangkit, pertanyaannya sekarang, dia di mana sekarang? Apakah dia hidup terus dan tidak akan pernah menjadi tua? Kalau dia ada di surga, lalu pertanyaan berikut, surganya itu ada di mana? Apakah sudah ada yang pernah ke sana dan membuktikan tentang surga itu, lalu kembali ke dunia dan bercerita, inilah keadaan surga itu? Saudara sekalian, tentu untuk menjawab pertanyaan ini, itu sudah terungkap di dalam bacaan kita tadi, di dalam Injil Yohanes pasal 20. Di sana dikatakan, karena mereka tidak mengerti kitab suci. Nah, tentu yang dimaksudkan oleh Yesus bagaimana kita baca tadi ialah dalam Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai 6 dikatakan bahwa dari jauh Tuhan menampakkan dirinya. Lalu berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Juga di dalam Mazmur 16 ayat 10 dikatakan, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Nah, inilah yang Yesus maksudkan dengan apa kata kitab suci. Saudara-saudara sekalian, kematian dan kebangkitan Yesus adalah sebuah pernyataan iman yang didasarkan pada kitab suci. Kita tidak perlu bertanya kalau memang itu dikatakan oleh kitab suci. Benarkah? Sebab ini adalah suatu pernyataan iman. Nah, kedua peristiwa itu, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus, itu merupakan pernyataan iman yang tidak perlu diperdebatkan. Ada banyak hal di dalam dunia ini, pernyataan-pernyataan seperti itu, yang tidak perlu diperdebatkan, yang kalau diperdebatkan kedengarannya aneh. Ketika saya mengatakan, istri saya adalah yang paling cantik. Lalu yang teman saya mengatakan, oh tidak, istri saya yang paling cantik. Nah, sebetulnya yang mereka gunakan di sini adalah bahasa cinta. Nah, dalam bahasa cinta, kita tidak perlu memperdebatkan, kita hanya mendengarkan dan kita hanya memberi komentar, oh ya. Nah, dalam pernyataan iman, hal ini juga kita tidak perlu perdebatkan. Artinya apa? Iman saya mengatakan bahwa Yesus yang saya percaya adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Yesus yang saya yakini itu adalah Yesus yang telah mengalahkan kematian melalui kebangkitannya pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Justru yang paling penting saat ini ialah apakah dampak dari berita Injil ini atau berita kabar baik ini. Yang paling penting di sini ialah bahwa kita dipersatukan dengan Dia, dengan Tuhan.
Dalam kata-katanya kepada Maria, ketika Maria mau menyentuh akan Yesus yang bangkit itu, Yesus melarang, jangan sentuh aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi kamu pergi ceritakan bahwa Tuhanku, Bapakku adalah Bapamu juga. Mengapa demikian Yesus katakan? Bahwa di dalam Tuhan itu manusia dipersatukan. Di dalam Bapa itu, di dalam Tuhan, di dalam kealahan itu, kita dipersatukan. Rasul Paulus pernah mengatakan hal ini, yaitu, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2 ayat yang ke-20. Disinilah sebetulnya arti kehidupan Kristen itu, yaitu dia bertemu dengan Tuhan di dalam satu kesatuan dengan Bapa, dengan Tuhan, dengan Allah. Nah, Yesus menyatakan dirinya bahwa dia pergi kepada Bapa. Dia pergi mendahului kita. Artinya apa? Bahwa dia akan masuk di dalam satu kekekalan. Dan kekekalan itu adalah hidup. Tentu berbeda dengan hidup yang ada di dalam dunia ini. Tetapi bukan berarti bahwa ada pemisahan antara duniawi dan surgawi. Dua-duanya menjadi satu. Artinya apa? Kita masih ada di dalam dunia ini. Namun demikian, tujuan akhir kita itu bukan ketika kita dikuasai oleh kematian. Tetapi hidup kita di dalam dunia ini menyatu dengan apa yang disebut dengan hidup yang kekal itu. Dan Yesus masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Artinya apa? Dia hidup bukan dalam bentuk hidup jasmani di dunia ini, tetapi dia hidup dalam satu alam roh, atau dia sendiri adalah roh itu sendiri yang kita kenal dengan Roh Kudus. Nah, kehadiran Yesus pada saat ini di dalam hidup kita adalah kehadiran rohnya. Dan roh ini adalah roh yang hidup. Dialah yang memampukan kita untuk menjalani kehidupan ini. Atau lebih tepat lagi, dialah yang memampukan kita untuk memaknai hidup kita ini. Makna hidup kita ini adalah menjadi satu kekuatan bagi kita untuk menghadapi berbagai macam persoalan. Hal yang paling penting dalam memaknai kebangkitan Yesus ialah bahwa kita menyadari bahwa dia hidup di dalam hidup saya. Artinya kemanapun saya pergi, dimanapun saya berada, apapun yang saya alami, situasi apapun yang akan saya hadapi, dia ada bersama dengan saya. Dan sekali lagi, bahwa ini tidak perlu kita dapat buktikan, tetapi hidup bersama dia ketika kita menghadapi situasi, katakanlah situasi yang tidak menentu saat ini. Semua orang bertanya, sampai kapan coronavirus ini berkembang dan membinasakan kehidupan manusia ini? Ada satu ketidakpastian. Tetapi satu hal yang pasti bagi kita adalah bahwa Allah itu hidup di dalam hidup kita. Yesus yang adalah Allah sendiri hidup di dalam hidup kita. Inilah kebangkitan Yesus. Dan di dalam kita ini adalah suatu pengalaman iman kepada
Yesus atau bersama dengan Yesus yang bangkit itu. Kita tahu bersama bahwa Allah sejak dari awal menyatakan diri kepada manusia dan hanya meyakinkan kepada manusia bahwa aku beserta dengan engkau. Dalam Injil Matius itu sangat jelas. Matius memulai Injilnya itu dengan satu kata yang sangat berkesan bagi kita, yaitu Immanuel. Artinya Allah beserta kita. Dan dia tutup dengan Matius pasal 28 ayat yang terakhir dikatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan alam. Jadi apapun yang terjadi saat ini, memang kita khawatir dan itu wajar. Kita takut dan itu wajar. Tetapi kita diberikan satu kekuatan iman, yaitu bahwa kita bersama dengan Dia. Entah itu kita mengalami kesulitan dalam ekonomi, apakah itu kita mengalami satu persoalan dalam kesehatan kita, apakah kita itu terbaring di rumah sakit oleh karena kita tertular dengan virus corona. Tentu ini menjadi pemikiran kita. Namun bagi kita saat ini, saudara-saudara sekalian, kita diberi kekuatan oleh firman Tuhan. Jangan takut. Jangan takut. 365 kali kata jangan takut ini digemahkan di dalam Alkitab. Mungkin tidak persis 365, tapi paling tidak satu hari cukup untuk kita mendengarkan jangan takut dari Tuhan. Dan kalau ini adalah dari Tuhan yang hidup, yang telah mengalahkan penderitaan, mengalahkan kematian, dan Dia bangkit pada hari ketiga, maka kita harus punya kekuatan bahwa Dia yang hidup, Dialah yang bertanggung jawab atas hidup ini. Saya tidak usah takut. Bukan berarti bahwa kita harus menantang kematian itu dengan bermasa bodoh, tidak menjaga kesehatan. Justru kita harus yakin dan percaya bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Hidup ini diberikan kepada kita untuk apa? Untuk dipertanggungjawabkan kembali kepada Dia. Pertanggungjawaban itu adalah jaga kesehatan diri sendiri, jaga kesehatan keluarga kita, jaga kesehatan orang lain, jangan menularkan penyakit itu kepada orang lain. Dan inilah kehidupan beriman itu. Kita bersama dengan Tuhan, kita mempertanggungjawabkan hidup kepada Tuhan, dan kita menikmati hidup di dalam Tuhan. Oleh karena itu pada bagian terakhir di ayatnya ke-18, ketika Maria mengungkapkan, saya sudah bertemu Tuhan. Apa yang menjadi dasar dia bertemu dengan Tuhan? Yaitu ketika Yesus mengatakan bahwa Bapamu adalah Bapakku, Bapakku adalah Bapamu. Artinya kita bersama-sama menyatu di dalam Dia. Sehingga kemanapun kita pergi, apapun kita hadapi, kita harus yakin kita bersama dengan Dia. Inilah sukacita Paskah. Selamat Hari Paskah. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang memberikan kepada kami satu pengharapan untuk kami bersukacita di dalam situasi apapun. Karena kami tahu situasi apapun, firman-Mu memberikan satu jaminan kepada kami bahwa Engkau bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang bangkit mengalahkan kematian. Di dalam nama Dia kami alaskan doa ini. Amin.
Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita bersama-sama akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan gereja di segala tempat dan di segala abad. Bersama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati. Pada hari ketiga dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Kita bersama-sama akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, pencipta dan pemelihara kehidupan manusia, kami berdoa untuk setiap orang dari setiap ras, dan dalam setiap keperluan, biarlah jalan-jalan-Mu dikenal di bumi, dan kuasa penyelamatan-Mu kepada semua bangsa. Bapak Ibu, saat ini kita mau berdoa secara khusus untuk bangsa yang ada di dunia ini, secara khusus untuk Indonesia, yang saat ini tengah dilanda oleh virus corona. Biarlah kiranya kita memohon belas kasih Tuhan dan perlindungan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, kami berdoa untuk gereja di seluruh dunia. Tuntun dan pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang mengaku dan menyebut dirinya orang Kristen dapat dituntun kepada jalan kebenaran, dan memegang teguh iman dalam kesatuan roh, dalam ikatan damai sejahtera, dan dalam kebenaran hidup. Secara khusus kita mau berdoa untuk para pemimpin kita di gereja Anglikan di seluruh dunia, dan secara khusus untuk Anglikan di Indonesia, lebih khusus lagi untuk jemaat yang ada di Bandung ini. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, kami menyerahkan kepada kebaikan-Mu sebagai Bapa mereka yang cemas dan tertekan dalam pikiran maupun secara jasmani. Hiburkanlah dan lepaskanlah mereka dalam keperluan mereka. Berikanlah kesabaran kepada mereka dalam penderitaan mereka, dan munculkanlah kebaikan dari kesulitan mereka. Secara khusus kita mau berdoa untuk kita semua yang saat ini sedang di dalam perasaan takut, khawatir menghadapi virus corona yang mengancam, dan juga biarlah kiranya Tuhan menolong dan menguatkan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, terimalah doa-doa ini demi Putra-Mu Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Kita bersama-sama akan menaikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Bersama. Bagimulah ya Tuhan kebesaran, kuasa, kemuliaan, kemegahan dan keagungan. Karena segala sesuatu di surga dan di bumi adalah milik-Mu. Segala-galanya berasal daripadamu dan dari milik-Mu sendiri kami mempersembahkannya kepadamu. Amin. Saudara-saudara jemaat, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam pengetahuan dan kasih Allah, dan di dalam Putranya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dan tetap tinggal bersamamu senantiasa. Amin.